Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang menu bar. Nah, itu video lanjutan untuk perkenalan SketchUp dasar. Nah, di sini kita juga sudah ada contoh gambar rumah. Nanti kita akan untuk mempraktekkan fungsi dari menu bar. Nah, di sini kita masuk di bagian file. File ini nanti akan disediakan new. Ini fungsinya untuk kita membuat lembar baru, atau new from template, atau yang kita sudah gunakan, atau template yang sudah kita setting kita bisa gunakan, open dan sebagainya. Mungkin ini adalah basic. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dalam file ini fungsinya untuk mengimpor dan juga mengekspor. Nah, mengekspor ini juga nanti akan bisa memunculkan, yang pertama dia bisa berupa ekspor 3D model, terus juga bisa 2D grafik, terus juga ada section slice, dan juga ada animasi. Jadi pembuatan bentuk gambar 3 dimensi, 2 dimensi, ataupun bentuk yang section atau potongan dan juga animasi itu nanti ada di ekspor di sini. Selanjutnya di sini juga akan diberikan connecting dengan 3D warehouse. Jadi kalau kita mau mencari blok atau yang di SketchUp dinamakan komponen, itu ada di 3D warehouse. Nah, selanjutnya ada juga print langsung di gambar 3 dimensinya. Dan selanjutnya ada yang namanya recent, kayak yang file-file yang pernah kita buka di sini. Itu yang file itu masuk di bagian edit. Edit itu juga ada basic, undo, redo. Kalau kita melakukan salah nanti bisa kita undo. Dan juga ada cut, memotong, mengcopy juga ada di bagian sini, mempaste, menyalin juga bisa, atau delete. Nah, di sini juga bisa kita pilih select all. Nah, di sini kita pilih klik, dan nanti akan terseleksi semuanya. Nah, terus di bagian edit ini juga bisa menunjukkan head and head. Head and head ini adalah fungsinya adalah menyembunyikan dan juga menampilkan. Contoh di bagian sini, orang ini dia tidak saya hapus, tapi saya akan head dengan cara di bagian sini head. Nah, dia akan sembunyi. Sedangkan untuk bagian yang untuk memunculkan lagi, kita unhide bagian last atau all juga sama aja, kita pilih klik, dia akan muncul kembali. Nah, ini fungsinya kalau kita mau fokus di bagian dalam rumah. Contoh kita mau masuk di bagian dalam rumah, berarti kita di sini kita akan hide atapnya. Kita seleksi, klik kanan, hide, nanti dia akan terbuka seperti ini, berarti kita bisa naruh perabot-perabot yang ada di dalamnya. Untuk memunculkan kembali itu bisa di bagian edit, unhide, terus all, itu dia akan muncul kembali seperti itu. Di edit ini juga bisa meng-lock atau mengunci, jadi kita model kita tidak bisa kemana-mana. Dan selanjutnya ada make group dan juga make komponen. Nah, make group ini itu nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menggambar dengan grouping. Karena kalau tidak menggunakan group nanti gambarnya akan kacau gitu. Jadi gambar ini bisa kita jadikan group. Nah, contoh di bagian atapnya saja. Atapnya saja kita pilih, terus kita pilih group, edit, make group. Nah, dia diklik saja nanti bisa kita pindahkan gitu. Nah, seperti ini. Kita undo. Seperti itu. Jadi nanti akan ada model atau cara menggambar SketchUp itu menggunakan grup. Gitu. Grup, terus selanjutnya ada komponen. Nah, komponen ini sama seperti di blok kalau di AutoCAD. Ya, nah, ini komponen itu termasuk ini juga, orang ini juga termasuk komponen. Kita juga bisa munculkan seperti ini. Nah, ini juga termasuk komponen yang disediakan di SketchUp gitu. Ini namanya komponen. Nah, kita juga bisa membuatnya dengan cara kalau gambar kita sudah sesuai, tinggal kita klik kanan tadi atau di edit, pilih yang make komponen seperti itu. Terus ada di bagian view. Nah, view ini ada toolbar yang video kemarin atau video yang lalu sudah dijelaskan macam-macam toolbar. Lanjutannya di sini ada yang namanya hidden geometry, hidden object, kita pilih hidden geometry, dia yang akan
berpengaruh apa-apa. Ini juga tidak ada berpengaruh apa-apa kalau tidak ada geometri dan juga objek yang tersembunyi. Nah, selanjutnya ada di bagian section cut. Ini nanti kalau kita mau memotong dari gambarnya, memotong dan juga axis. Nah, axis ini kalau kecentang berarti dia ada warna hijau dan birunya. Kalau mau menyembunyikan atau menghilangkan, itu dihilangkan checklistnya. Klik, dia akan menghilang di bagian sumbunya. Untuk memunculkan kita pilih lagi di sini. Nah, terus lanjutannya di bagian guide ini juga garis bantunya. Nah, selanjutnya ada di bagian shadow. Shadow ini adalah bayangan. Kalau kita pilih klik di sini, dia akan menunjukkan bayangan rumahnya. Untuk settingannya nanti akan di bagian bagian di tray ini. Nah, ini bagian shadow ini kita bisa atur. Nah, terus bagian view, terus ada fog. Ini dia gambarnya tidak terlalu jelas itu. Dia kalau jelasnya harus dikedepankan. Pilih. Terus di sini juga akan ada animation. Nah, pembuatan animasi itu biasanya di bagian sini. Nah, ini juga akan menunjukkan scene. Scene itu tampilan. Nah, tampilan pertama di sini, mungkin tampilan kedua kita pindahkan di bagian belakang seperti ini. Pilih lagi view, animation, add scene. Nah, gitu. Nah, nanti kalau kita pengen kembali ke tampilan yang pertama, kita tinggal klik di sini. Dia akan menuju ke tampilan yang pertama. Atau kembali ke tampilan yang kedua, itu juga bisa ke bagian sini gitu. Dan ini juga syarat untuk pembuatan animasi selanjutnya. Tuh, terkait dengan animasi selanjutnya ada di bagian kamera. Nah, kamera ini sangat erat dengan view yang ada di toolbar ini gitu. Nah, kita mulai bagian di sini. Kita pilih yang bagian tampak depan gitu. Nah, tampak depannya seperti ini. Ini tampak depan, namanya tampak depan perspektif. Itu ada di bagian kamera dan di sini perspektifnya kecentang. Sedangkan kalau kalian melihat gambar rencana seperti yang ada di AutoCAD, kita pilihnya yang namanya parallel projection. Klik, nanti dia akan menjadi gambar rencana yang ada di SketchUp. Itu hampir sama dengan di bagian AutoCAD. Nah, di sini akan muncul front, tampak depan. Untuk tampak samping, ini juga ada tampak kanan, tampak belakang. Ini tampak depan, dan ini juga ada perspektifnya seperti ini. Tampak atas dan juga yang lainnya. Tuh, ini kalau yang kamera parallel projection. Kalau perspektif nanti dia akan muncul seperti ini ya. Biasanya gambar yang tampak seperti ini yang digunakan. Itu parallel projection, perspektif. Terus di kamera ini juga akan menunjukkan standar view-nya tadi, bagian ini. Itu dimunculkan dari sini standar view. Ini juga perspektif sama ya. Tuh perspektif 2 garis. Lanjutannya di sini juga ada, ini juga saya sering nggak gunakan, orbit tadi ya. Ini kalau kita gunakan scrollnya ditahan jadi orbit. Terus pen itu tangan, atau kalau di keyboard kita ketik H itu juga bisa jadi tangan. Atau di sini akan muncul nih kode cepatnya ada di bagian sini, zoom sama tadi untuk scrollnya. Posisi kamera juga kita juga bisa letakkan di sini. Nah, itu dia akan muncul di bagian sini. Itu untuk kamera. Selanjutnya bagian draw ini hanya ada 3 sebenarnya, line, arcs dan juga shape. Itu sama dengan penggunaan toolbar yang awal, garis, terus ada juga lengkungan dan juga persegi. Hanya 3 ini sebenarnya. Nanti untuk yang ini tambahan gitu. Lanjutnya di bagian tool. Nah, tool ini juga ada di salah satu di bagian toolbar. Nah, ini mulai dari select itu juga ada di sini, terus juga erase. Tadi ini ada gambar cat, itu juga paint bucket juga ada, move, rotate dan sebagainya. Hampir ada di toolbar semuanya gitu. Yang lain mungkin ada di bagian sini, namanya section plan. Yang section plan ini adalah potongan.
Jadi kalau gambar di AutoCAD potongannya agak susah, di SketchUp ini lebih mudah. Jadi kita misal ada kita potongan yang melintang, kita bisa lihat potongan gambar dalamnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat tampak potongannya seperti ini. Nah, itu lebih mudah di SketchUp ketimbang di AutoCAD. Nah, gitu. Saya kembalikan. Kalau ini potongannya kita hapus, dia juga akan kehapus seperti itu. Tuh di bagian tool, ini juga ada tulisan-tulisan juga bisa ditambahkan di bagian sini. Ya, di bagian tool, di bagian 3D text juga ada bentuk 3 dimensinya dan juga ada yang teks biasa. Protektor ini dia busur, ya, busur ini, busur yang tadi kita gunakan di sini ya, protektor. Tuh, intinya di bagian tool ini juga hampir sama di bagian toolbar gitu. Nah, lanjutannya di window. Nah, window ini ada bagian yang namanya default tray. Nah, default tray ini juga tadi bisa kita atur apa saja yang nantinya bisa muncul di bagian sini gitu. Propertiesnya. Nah, di sini juga ada manage tray-nya juga. New tray kita juga bisa buat baru. Terus di sini ada model info yang pernah kita gunakan di awal. Ini untuk ngatur macam-macam yang bisa kita atur. Mulai dari animasinya berapa detik, itu transisinya, delay-nya juga berapa. Terus ada ini komponennya berapa, dimensionnya, menggunakan font apa, itu juga bisa kita atur di sini. Terus ada filenya namanya apa, terus renderingnya gimana, statistiknya itu ada berapa material yang kita gunakan. Di sini juga ada teksnya, kita menggunakan font apa ini juga akan ada. Dan terakhir adalah unit yang biasanya kita atur untuk satuan. Itu di model info. Di window ini juga akan muncul preference. Nah, preference ini fungsinya adalah untuk salah satunya mengganti warna. Jadi warna-warna ini kita bisa ganti, axis red, green, dan blue-nya itu kita ganti juga bisa. Aplikasi, dan biasanya yang saya setting lainnya adalah di bagian shortcut. Nah, kalau kita pengen menambahkan shortcut itu akan ada di bagian sini. Shortcut yang sering kita gunakan tapi tidak ada di SketchUp dasar. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Saya nanti akan biasanya gunakan yang group, itu nanti saya akan tampilkan di keyboard untuk shortcut yang lebih cepat. Template itu juga ada, workspace-nya kita juga bisa ganti. Itu di Windows mungkin cukup. Dan 3D Warehouse ini juga terkait dengan internet. Nanti juga kita bisa ambil atau kita bisa cari komponen-komponen yang ada di internet gitu. Terus selanjutnya ada extension. Nah, extension ini sebenarnya aplikasi yang jadi tambahan di SketchUp gitu. Namun harus diinstal dulu. Contohnya di sini ada punya saya ada Evolved Lab, Veras, ada X-Ray dan juga Enscape. Nah, dua V-Ray dan Enscape ini adalah dua aplikasi sendiri di luar SketchUp yang fungsinya untuk rendering gambar gitu. Kalau ada rendering gambar itu adalah gambar yang diperbagus seperti itu untuk lebih nyata. Nah, di sini juga Evolved Lab Veras ini adalah AI ya, AI untuk gambar dari model jadikan rendering juga. Tiga-tiganya adalah rendering semuanya. Enscape ini juga bisa buat yang namanya animasi, itu juga bisa gitu. Nah, tapi kalau spek dari laptop atau komputer kalian tidak mumpuni, mending jangan diinstal dahulu gitu. Contohnya kalau diklik nanti di toolbarnya nanti akan muncul seperti ini. Ada contohnya Enscape. Nah, nanti seperti ini Enscape. Terus ada V-Ray gitu. V-Ray ini dia akan simbol-simbolnya kayak gini gitu. Nah, gitu. Ada yang bagian Enscape. Nah, selanjutnya ada di Help. Nah, Help ini adalah bantuan ya terkait dengan lisensi atau mungkin yang perlu bisa kontak atau kembali ke SketchUp awal gitu. Itu juga ada. Mungkin itu menu bar dari SketchUp yang bisa saya jelaskan.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.